Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Konsep belajar kali ini adalah mengamati, memahami, meneliti untuk menyimpulkan. Belajar bersama dalam Matematika 7, kali ini bagian 1 penjumlahan dan pengurangan aljabar. Tujuan pembelajaran adalah mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Pembelajaran tetap mengupas tuntas sumber buku paket siswa kelas 7 Kemendikbud. Sudah siap ya? Mari belajar. Tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Konsep bentuk aljabar di sini merupakan kondisi dari bentuk operasi matematika sesuai batasan perintah yang diberikan dalam operasi. Akan dibahas secara rinci bagaimana proses operasi matematika berlaku secara bertahap. Bahasan utama materi kali ini adalah persamaan, yang di dalamnya ada variabel, koefisien, dan konstanta. Mengenal bentuk aljabar. Dan terakhir, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mari masuk proses. Tentang persamaan, variabel, koefisien, dan konstanta. Perhatikan kondisi berikut. Telur di samping dilambangkan dengan X. Banyak telur ditulis dalam bentuk angka 5. Banyak telur bila dilambangkan dengan variabel X bisa ditulis 5X. 5 adalah konstanta, sedangkan X adalah variabel. Jika 5 dan X disatukan, dibaca 5X, di mana 5 sebagai koefisien dan X sebagai variabel. Misal kelima telur tersebut dibayar dengan harga 7.500. Dalam bentuk persamaan bisa ditulis 5X sama dengan 7.500. Mari masuk ke bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Operasi dasar dalam aljabar, penjumlahan atau tambah, pengurangan atau selisih, perkalian atau kali, pembagian atau bagi, perpangkatan atau pangkat. Dalam aljabar dikenal istilah suku. Keberadaan suku dipisahkan oleh dua operasi, yaitu tambah dan kurang, atau dibaca selisih. Membahas tambah dan selisih. Perhatikan contoh berikut. Penulisan satu koefisien dan satu variabel. Contoh 5X. Penulisan ini disebut satu suku atau monomial. Bentuk lain, dua koefisien dan dua variabel. Contohnya, 5X ditambah 7Y. Ini disebut dua suku atau binomial. Dengan satu operasi tambah. Contoh yang lain untuk dua operasi. 5X ditambah 7Y dikurang 16. Bentuk ini disebut tiga suku atau trinomial, di mana memiliki dua operasi yaitu tambah dan selisih. Untuk bentuk yang memiliki lebih dari tiga suku disebut polinomial. Contoh, 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Terdapat 4 suku dengan satu operasi tambah dan dua operasi selisih. Polinomial bisa disederhanakan berdasar kelompok yang sejenis. Mari bahas lebih lanjut untuk tambah dan selisih. Tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pengoperasian untuk suku sejenis. Contoh, 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Dekatkan suku yang sejenis. Menjadi 4X dikurang 5X ditambah 9 dikurang 2. Langkah selanjutnya menyederhanakan. Selesaikan dua suku pertama, hasilnya sama dengan min X. Dua suku selanjutnya ditambah 7. Sehingga contoh satu lagi. 2X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Dekatkan suku yang sejenis. Sama dengan 2X ditambah 4X ditambah 3Y dikurang 5Y. Selesaikan dua suku pertama, hasilnya 6X. Dua suku selanjutnya min 2Y.
Hasil akhir 6x dikurang 2y. Contoh lagi, 9a kuadrat ditambah 3ab dikurang 7b kuadrat dikurang 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Dekatkan suku sejenis, sama dengan 9a kuadrat dikurang 12a kuadrat ditambah 3ab ditambah 6ab dikurang 7b kuadrat ditambah 2b kuadrat. Selesaikan suku-suku sejenis dengan cara pengelompokan atau memfaktor. Perhatikan, 9 dikurang 12a kuadrat. 3 ditambah 6ab. Ditambah lagi, min 7 ditambah 2b kuadrat. Selesaikan dalam kurung, sama dengan min 3a kuadrat ditambah 9ab dikurang 5b kuadrat. Faham ya sampai di sini? Masuk ke soal cerita bentuk aljabar. Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Bisa dibuat bentuk aljabarnya 27 sapi dengan harga satuan X rupiah. Berarti ditulis 27X. 1.500 ayam dengan harga Y rupiah. Maka ditulis 1.500Y. Berarti harga hewan ternak Pak Thohir adalah 27X ditambah 1.500Y. Faham sampai di sini ya? Lanjut. Mengingat kembali tujuan materi, mampu menjelaskan dan menyelesaikan tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Telah dibahas persamaan yang mengandung variabel koefisien dan konstanta, mengenal bentuk aljabar, dan memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mari masuk ke bentuk soal. Soal 1. Menentukan penjumlahan bentuk aljabar. Dengan memperhatikan, operasi sejenis menghasilkan nilai positif. Operasi beda jenis menghasilkan nilai negatif. Contoh, min 3M ditambah 4N dikurang 6 dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. Terdapat 3 suku yang akan dijumlahkan dengan 3 suku. Siapkan bentuk aljabar. 3 suku pertama, min 3M ditambah 4N dikurang 6. Ditambah 3 suku kedua, 7N dikurang 8M ditambah 10. Langkah pertama adalah membuka tanda kurung. 3 suku pertama ditulis sebagaimana adanya, min 3M ditambah 4N dikurang 6. Penulisan 3 suku selanjutnya dengan memperhatikan operasi yang ada. Positif dikali positif, tulis ditambah 7N. Positif dikali negatif, tulis negatif 8M. Positif dikali positif, tulis 10. Langkah selanjutnya, mendekatkan suku sejenis. Min 3M dikurang 8M ditambah 4N ditambah 7N dikurang 6 ditambah 10. Selanjutnya, mengelompokkan dengan faktor. Min 3 dikurang 8M ditambah 4 ditambah 7N ditambah min 6 ditambah 10. Terakhir, selesaikan dalam tanda kurung. Min 11M ditambah 11N ditambah 4. Hasil terakhir, min 11M ditambah 11N ditambah 4. Inilah hasil terakhir. Contoh lagi. 15A ditambah 7B dikurang 5C. Dijumlahkan dengan min 11A dikurang 12B ditambah 13C. Tulis dalam bentuk penjumlahan sama dengan kelompok 3 suku pertama 15A ditambah 7B dikurang 5C. Ditambah dengan kelompok 3 suku kedua, min 11A dikurang 12B ditambah 13C. Langkah selanjutnya membuka tanda kurung.
min 15A ditambah 7B dikurang 5C. Penulisan 3 suku selanjutnya dengan memperhatikan tanda operasi. Positif dikali negatif, hasil min 11A. Positif dikali negatif, hasil min 12B. Positif dikali positif, hasil ditambah 13C. Langkah selanjutnya, dekatkan suku sejenis, sama dengan min 15A dikurang 11A ditambah 7B dikurang 12B dikurang 5C ditambah 13C. Langkah selanjutnya, kelompokkan dalam faktor. Min 15 dikurang 11A ditambah 7 dikurang 12B ditambah min 5 ditambah 13C. Langkah terakhir, selesaikan dalam tanda kurung sama dengan min 26A dikurang 5B ditambah 8C. Inilah hasil terakhir. Masuk soal selanjutnya. Soal 2. Menentukan pengurangan bentuk aljabar. Contoh, pengurangan min 3M ditambah 4N dikurang 6 dari 7N dikurang 8M ditambah 10. Kata dari menyatakan kelompok kedua ditulis terlebih dahulu dikurang kelompok pertama. Sama dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. Kurangkan dengan min 3M ditambah 4N dikurang 6. Buka tanda kurung. Kelompok pertama ditulis 7N dikurang 8M ditambah 10. Kelompok kedua ditulis dengan memperhatikan operasi yang ada. Min kali min ditulis ditambah 3M. Min kali plus ditulis dikurang 4N. Min kali min ditulis ditambah 6. Selanjutnya dekatkan suku sejenis. Sama dengan 7N dikurang 4N dikurang 8M ditambah 3M ditambah 10 ditambah 6. Selanjutnya kelompokkan dalam faktor. Sama dengan 7 dikurang 4N. Min 8 ditambah 3M ditambah 10 ditambah 6. Selesaikan dalam kurung menjadi sama dengan 3N dikurang 5M ditambah 11. Inilah hasil terakhir. Contoh lain, pengurangan 15A ditambah 7B dikurang 5C oleh min 11A dikurang 12B ditambah 13C. Kata oleh menyatakan kelompok pertama ditulis terlebih dahulu dikurang dengan kelompok kedua. Perhatikan penulisan sama dengan 15A ditambah 7B dikurang 5C. Kurangkan dengan kelompok kedua. Min 11A dikurang 12B ditambah 13C. Selanjutnya membuka tanda kurung. Min 15A ditambah 7B dikurang 5C. 3 suku selanjutnya ditulis dengan memperhatikan tanda operasi. Min kali min, positif ditambah 11A. Min kali min ditambah 12B. Min kali plus dikurang 13C. Langkah selanjutnya mendekatkan suku sejenis. Sama dengan min 15A ditambah 11A ditambah 7B ditambah 12B dikurang 5C dikurang 13C. Langkah selanjutnya kelompokkan dalam faktor. Min 15 ditambah 11A ditambah 7 ditambah 12B ditambah min 5 dikurang 13C. Selesaikan dalam tanda kurung menjadi sama dengan min 4A ditambah 19B dikurang 18C. Inilah hasil terakhir. Soal selanjutnya. Soal 3. Menyatakan keliling bangun dalam bentuk aljabar. Perhatikan gambar. Terlihat bagian-bagian yang memiliki panjang sisi yang sama, A satuan. Buat potongan dengan tujuan untuk mengetahui panjang sisi yang lain. Selanjutnya, hitung keliling. Keliling sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A
ditambah A ditambah A. Terhitung sebanyak 8 kali A. Maka keliling sama dengan 8A. Keliling bangun ini sama dengan 8A satuan. Contoh satu lagi. Perhatikan gambar bangun berikut. Diketahui panjang sisi A, B, C, D. Buat potongan untuk mengetahui panjang sisi yang lain. Sisi B dikurang D. Bagian yang ini, panjang sisi A dikurang sisi C. Selanjutnya, tulis dalam bentuk persamaan. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah B dikurang D ditambah A dikurang C ditambah D. Langkah selanjutnya, dekatkan suku sejenis. Sama dengan A ditambah A ditambah B ditambah B ditambah C dikurang C dikurang D ditambah D. Menghasilkan sama dengan 2A ditambah 2B. Keliling bangun tersebut berarti sama dengan 2A ditambah 2B. Faham ya? Soal selanjutnya. Soal 4. Soal cerita. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek 2x dikurang 5 cm dan panjang sisi terpanjang 3x ditambah 6 cm. Jika panjang sisi lainnya x ditambah 6, maka tentukan keliling segitiga tersebut. Perhatikan dalam bentuk gambar. Jika digambar, ini adalah sisi 2x dikurang 5, sisi 3x ditambah 6, sisi x ditambah 6. Karena yang ditanya keliling segitiga, dituliskan sisi 1, 2x dikurang 5, sisi 2, x ditambah 6, sisi 3, 3x ditambah 6. Dijumlahkan. Keliling sama dengan 2x dikurang 5 ditambah x ditambah 6 ditambah 3x ditambah 6. Kelompokkan dalam faktor suku sejenis. 2 ditambah 1 ditambah 3x ditambah min 5 ditambah 6 ditambah 6. Selesaikan dalam tanda kurung. 6x ditambah 7. Inilah hasil terakhir. Selesai sudah bagian 1 materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sampai jumpa pada bagian kedua, perkalian dan pembagian aljabar. See you next.